Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arina Sanati Rizky. Saya dari kelas PGMI 6B. Di sini saya mendapatkan tugas dari Bapak Ahmad Nasiruddin MPD terkait dengan mata kuliah bimbingan dan konseling. Adapun tugasnya yaitu disuruh mereview materi yang telah kita pelajari dalam satu semester ini, yaitu di semester 6. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mereview 4 materi, yaitu yang pertama, nanti saya akan mereview terkait dengan pengertian dan sejarah BK. Terus yang kedua itu nanti ada macam-macam program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, prinsip dan teknik BK. Dan yang terakhir nanti ada evaluasi dan problematika bimbingan dan konseling itu sendiri. Oke, langsung saja ya. Di sini yang pertama saya akan mereview terkait dengan sejarah dan pengertian bimbingan dan konseling itu sendiri. Untuk sejarah dari bimbingan dan konseling itu, pelayanan bimbingan dan konseling dalam sistem pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perubahan nama. Yang asalnya pada tahun 1984 disebut bimbingan dan penyuluhan, dan pada kurikulum 1994 berganti nama menjadi bimbingan dan konseling hingga sampai sekarang. Nah, untuk layanan bimbingan dan konseling yang ada di Indonesia ini baru dibicarakan itu pada tahun 1962. Namun, bimbingan dan konseling ini di sekolah di Indonesia itu diresmikannya pada kurikulum 1975. Lalu apa sih pengertian dari bimbingan dan konseling itu sendiri? Jadi pengertian bimbingan dan konseling itu sendiri dibagi menjadi dua kata ya, bimbingan dan konseling. Untuk secara etimologisnya atau secara bahasanya, bimbingan berasal dari kata guidance atau to guide yang berarti itu membimbing, menunjukkan, menuntut, ataupun membantu. Secara umum, kata bimbingan diartikan sebagai tuntunan atau bimbingan, sedangkan kata konseling diambil dari kata bahasa Inggris yaitu to give advice, yang berarti memberi saran atau nasihat kepada seseorang yang membutuhkan bantuan. Baik, kita lanjut. Saya akan mereview materi yang kedua, yaitu terkait dengan apa sih fungsi dan teknik atau prinsip dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Fungsi dari layanan bimbingan dan konseling itu sendiri dapat diketahui melalui apabila nanti layanan bimbingan konseling tersebut dapat memberikan keuntungan, manfaat, dan kegunaan. Nah, apa aja sih fungsi-fungsi yang terdapat dalam bimbingan konseling itu? Jadi, dalam fungsi bimbingan dan konseling sendiri itu ada 4 fungsi, diantaranya yaitu fungsi pemahaman, fungsi pencegahan, fungsi perbaikan, dan fungsi pemeliharaan. Sedangkan teknik-teknik yang harus ada dalam layanan bimbingan dan konseling menurut Eka Wahyuni, diantaranya itu seperti ada teknik structuring, teknik paraphrasing, teknik eksplorasi, teknik tanya jawab, dan refleksi perasaan. Menurut Prayitno, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang konselor atau bisa dijadikan pedoman oleh konselor dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Ada beberapa prinsip ya, diantaranya itu prinsip yang berkenaan dengan sasaran pelayanan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan masalah individu. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program layanan. Dan yang keempat yaitu prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Jadi intinya, program bimbingan dan konseling itu memiliki peran penting dalam memberikan layanan maupun mengembangkan potensi dari peserta didik itu sendiri.
Baik, untuk review materi yang ketiga ini saya akan membahas terkait dengan program layanan bimbingan dan konseling. Jadi program layanan bimbingan dan konseling itu sendiri yaitu kegiatan layanan dan kegiatan pendukung akan dilaksanakan pada periode tertentu. Nah, untuk program layanan BK sendiri itu ada tiga. Yang pertama yaitu meliputi program tahunan, yang kedua program bulanan, dan yang ketiga yaitu program harian. Nah, antara ketiga program ini itu harus saling terkait, diharapkan untuk mencapai kesinambungan layanan BK yang akan dilaksanakan. Dalam menyusun program layanan BK sendiri itu harus melibatkan berbagai pihak yang terkait seperti stakeholder, diantaranya itu seperti kepala sekolah, orang tua, siswa, petugas sekolah atau TU, terus juga ada guru BK yang nantinya sangat berperan penting dalam menjalankan program layanan bimbingan dan konseling ini. Keberhasilan implementasi program BK selain harus melibatkan pihak-pihak yang terkait, juga harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Nah, untuk pengendalian program layanan BK nantinya itu harus dilakukan melalui monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Untuk memastikan efektivitas layanan BK terhadap perkembangan peserta didik nantinya. Baik, untuk review materi yang terakhir ini dari materi presentasi saya sendiri yaitu terkait dengan evaluasi dan problematika bimbingan dan konseling. Nah, untuk evaluasi sendiri yaitu evaluasi digunakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas program layanan bimbingan dan konseling yang telah dilakukan. Evaluasi dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan data, menafsirkan hasil secara objektif, dan merencanakan langkah perbaikan serta pengembangan yang berkelanjutan untuk kedepannya. Dalam evaluasi bimbingan dan konseling itu sendiri ada 5 prinsip yang harus ada di dalamnya. Nah, apa sih 5 prinsip itu? Yaitu yang pertama, kejelasan pada tujuan. Yang kedua, kriteria pengukurannya harus jelas. Yang ketiga, evaluasi harus melibatkan berbagai pihak yang profesional. Yang keempat, evaluasi harus menuntut umpan balik atau tindak lanjut. Dan yang terakhir yaitu evaluasi harus terencana dan berkesinambungan. Adapun teknik-teknik yang harus dipenuhi dalam layanan bimbingan dan konseling itu juga ada 5. Yang pertama, ada teknik persiapan yaitu dimulai dengan penyusunan kisi-kisi evaluasi. Yang kedua, teknik persiapan alat dan instrumen yang akan digunakan dalam evaluasi. Yang ketiga, fase pelaksanaan kegiatan evaluasi tersebut. Dan yang keempat yaitu fase menganalisis hasil evaluasi. Dan yang terakhir yaitu ada fase penafsiran dan interpretasi atau pelaporan program hasil evaluasi. Baik, selain evaluasi yang sudah saya jelaskan tadi, pastinya di dalam suatu layanan bimbingan dan konseling itu ada problematika atau masalah yang mungkin muncul dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Untuk problematika sendiri itu ada yang dari faktor internal dan faktor eksternal. Nah, untuk faktor internalnya sendiri itu juga dibagi nanti ada faktor internal dari konseli atau orang yang membutuhkan bantuan, dan faktor internal dari konselor atau orang yang nantinya akan memberikan layanan BK ini sendiri. Yang pertama saya akan membahas terkait dengan faktor internal dari konseli. Itu faktor internal itu bisa meliputi dari faktor kemampuan intelektual, kesehatan, jenis kelamin maupun usia. Nah, untuk faktor eksternalnya sendiri itu bisa meliputi dari kebersihan, lingkungan sosial, maupun udara-udara yang misalnya udara panas ataupun dingin itu juga bisa mempengaruhi
faktor eksternal dari pihak konseling. Lalu untuk problematika internal dari pihak konselor sendiri itu yaitu ada beberapa. Di antaranya seperti BK itu hanya berpusat pada masalah permukaan saja. Yang kedua, keterbatasan waktu dalam memberikan layanan BK. Dan yang ketiga itu konselor belum bisa memberikan layanan BK layaknya sebagai seorang konselor. Sedangkan problematika eksternal yang berasal dari konselor diantaranya program bimbingan dan konseling semata-mata hanya dianggap sebagai pemberian nasihat saja. Konselor sering dianggap sebagai polisi sekolah dan BK hanya dianggap untuk orang yang bermasalah saja. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu ada alternatif untuk mengatasi berbagai masalah yang mungkin muncul dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling tadi. Untuk alternatifnya sendiri itu bisa dengan peningkatan profesionalitas seorang guru BK, pemanfaatan teknik bimbingan BK yang lebih tepat lagi, serta edukasi mengenai apa sih pentingnya dari program layanan bimbingan dan konseling itu sendiri.